Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengupas tentang 4 jalur ya, atau 4 jalan keilmuan atau 4 jalan ibadah atau 4 lajur arah atau pedoman. Yang satu namanya syariat. Syariat itu artinya memulai. Ya, syariat itu memulai. Nah, orang yang menjalankan syariat namanya mujahadah atau yang terkenal mujahadahan. Syariat itu bukunya, mujahadah itu orangnya. Syariat artinya memulai, mujahadah artinya sungguh-sungguh. Yang kedua, buku itu namanya thoriqoh. Kalau orang umumnya thoriqot atau tarekat. Thoriqot itu artinya jalan. Ya, buku ya. Thoriqot itu buku pelajaran, artinya jalan. Orangnya yang menjalankan itu, orangnya yang disebut atau yang subjeknya ya, yang disebut namanya muqarabah, mendekat. Jadi kalau syariat itu memulai siap-siap, kalau thoriqot itu sudah berjalan ya, muqarabah itu namanya mendekat. Yang ketiga namanya hakikat. Hakikat itu inti, artinya intine ya. Itu buku ya, buku pelajaran namanya hakikat, artinya inti. Orangnya yang menjalankan itu namanya musyahadah ya, musyahadah artinya sudah melihat, menyaksikan. Menyaksikan apa? Ya jelas orang namanya ibadah. Tadi syariat memulai, thoriqoh berjalan, hakikat itu melihat. Melihat siapa? Melihat sang pencipta. Kalau di rukun Islam itu kan nomor 1 syahadat itu loh. Saya bersaksi, ya berarti melihat. Ya, saya bersaksi, melihat dulu. Bukan cuma ucapan saya bersaksi, tapi melakukan kesaksian. Makanya nomor 1 syahadat. Nomor 2 baru sholat. Nah, sholat itu kan sadar, mengingat. Syahadat itu melihat, sholat itu mengingat. Mengingat kesadaran kita, oh berarti kita harus berkasih sayang adanya di Al-Fatihah. Nah, yang nomor 4 itu bukunya namanya Ma'rifat. Orangnya namanya Mukasyafah. Ma'rifat itu artinya mengetahui semua, baik rahasia Allah ya, rahasianya Gusti, maupun rahasianya seluruh alam. Mukasyafah itu kalau bahasa Jawanya itu tejo katon atau sudah terbuka, atau ilmu pondoknya itu namanya ilmu laduni, sudah dibuka semua ya, rahasia-rahasia. Jadi
Kalau orang sudah mukasyafah itu tahu yang namanya Yasin artinya apa, Alif Lam Mim artinya apa, itu semua tahu. Awal Al-Quran, ayat Al-Quran yang cuman huruf itu, cuman abjad, itu semua tahu. Kenapa sih selama ini syariat dengan ma'rifat itu berbeda pendapat, kok berlawanan? Ya jelas, namanya aja berbeda syariat. Yang satu tingkat 4, namanya ma'rifat, berjauh. Akan tetapi kalau semua sudah tahu intinya sama, cuman prakteknya terlalu berseberangan. Contoh yang berseberangan ini, jadi kalau syariat itu ibarat matahari terbitnya dari timur, mau memulai. Kalau makrifat itu sudah surup, ya sudah surup, jadi sudah sempurna. Hanya ibaratnya banyak sekali ya contoh-contoh yang berseberangan. Yang namanya matahari terbit dari timur, terbit dari barat, itu kan matahari itu kan pencerahan. Kalau pencerahan dari timur, contohnya yang berseberangan ini, tahlil. Kalau syariat bilangnya tahlil itu untuk orang mati. Ya. Kalau orang makrifat, tahlil itu untuk orang yang hidup. Contohnya begini, tahlil itu isinya kan Al-Quran, bacaannya itu Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri itu menerangkan Syahrul Ramadan allazi unsila fil Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unsila fil Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran, petunjuk untuk manusia. Di dalam isi tahlil itu kan Al-Quran untuk manusia, bukan untuk orang mati. Ini makrifat ya. Tahlil sendiri artinya melihat dan menyatu. Melihat siapa? Ya melihat Gusti Allah. Orang kalau sudah mati itu sudah melihat Gusti dan sudah menyatu. Dalilnya mana, Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua sesungguhnya dari saya, kata Allah ya, kata Gusti Allah ya. Semua sesungguhnya dariku kembali kepadaku, itu kata Gusti. Jadi orang kalau sudah meninggal itu sudah menyatu, sudah tahlil, melihat dan menyatu. Kalau dalam bahasa Jawanya manunggaling, atau sudah bertauhid. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Tuh, itu betul, itu Tuhanan yang Maha Esa. Kalau umpamanya setan itu kan kesetanan, berarti manusia perilakunya kayak setan. Tapi kalau ketuhanan berarti manusia itu perilakunya perilaku Tuhan. Masa iya Tuhan masuk ke dalam diri manusia? Surat Qaf ayat 16 jawabannya. Itu Gusti Allah sendiri yang bilang ya, surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
Gusti Allah berbicara, kami lebih dekat daripada urat leher. Ini Gusti Allah sendiri. Berarti Gusti Allah sudah ada di diri kita. Marifat. Ya, kalau ada orang berketuhanan yang Maha Esa, betul orang ada dalilnya. Ini. Jadi kalau orang-orang syariat biasanya di saat mendengarkan pencerahan makrifat itu ibarat berseberangan. Syariat itu dari timur, makrifat itu dari barat. Makanya yang disebut terbit matahari dari barat. Itu nanti gejolak, jiwa ini gejolak antara iya dan tidak. Masa iya sih? Masa begitu sih? Masa begini sih? Itu bergejolak. Namanya kiamat. Kiam itu berdiri. Kiam itu artinya berdiri. Berdirinya hukumnya Gusti. Kalau hukumnya Gusti berdiri masuk di dalam diri kita, kita goncang, bergejolak. Jadi sangat panjang sekali sebenarnya. Jadi saya pesan baca Al-Quran itu artinya saja, bahasa Indonesianya saja. Kalau bahasa Arabnya sangat rumit. Satu, harus tahu tajwid. Di dalam tajwid itu sangat lengkap. Dari idhar, idgham. Idghamnya itu dua, idgham bihuna, idgham bilahuna. Nanti ada ikhfa, ada itlaq. Nanti ada mat tobi'i, ada mat lazim, mat jaiz, mat wajib mutasil, mat wajib kilmi musyakol, mat harfi, mat towil, mat towilah, mat fa'i, masih banyak. Itu belum nanti hukum wakof, hukum wasol, hukum makhraj, rubes, rumit. Sehingga umat Islam sampai nggak tahu maknanya. Karena ngurusin bahasa Arabnya nggak nyantel-nyantel. Mesti mending bahasa artinya saja. Ingat, di dalam mengartikan bahasa Al-Quran artinya harus ingat menggunakan sistem kalimat subjek, predikat, objek. Ya. Suku katanya harus tahu. Ini kata perintah, apa kata kerja, apa kata benda, apa kata tanya. Nanti tahu. Jadi sangat rumit, banyak sekali. Saya sendiri dulu. Masa iya? Goncang. Goncang sekali. Jadi saya mohon baca artinya dengan cara subjek, predikat, objeknya selalu diterapkan. Ini kata, ini kalimat ini objek, apa predikat, apa subjek. Agar tahu hasil makna. Karena itu kan baru arti. Kalau kita mengetahui subjek, predikat, objeknya, nanti maknanya tak kena di situ. Ya, cukup sekian. Ini sangat panjang kalau untuk membahas tentang makrifat, apalagi thariqah, hakikat, syariat. Cukup sekian, mohon maaf bila mana mumet bergejolak. Ya, sharing lah ya, sharing. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.